Simpang siur kabar anak tenggelam bahkan memunculkan kabar bahwa anak yang hilang di irigasi justru menonton pencarian dirinya. Astaga. Aduh, persiapan udah full. Aduh ini. Wih, tapi respect buat Timsar, respect. Aduh. Itu hoax, karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu. Hari Jumatnya tanggal 1 mobilitas semua duduk di DPR. Jangan keluar dari DPR. Monster TV Bang. Mulai kapan gagal bersama Nyonya dan Mamang dan Abu dan juga si Mama Bu yang gak mau in frame. Dua teman mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nanti gantian kali ya in frame ya, nunggu Abu kenyang ya. Iya. Biasa kakak ade yang lagi gak mau akur masalah sengketa harta warisan seperti biasa. Yo, Yes. kita meluncur Nyo. Cus. Today kita akan bahas tim SAR yang katanya diduga kena prank. Wow, kok bisa? Nyari anak hilang tenggelam berjam-jam, ternyata yang dicari nih malah ikut nonton pencarian itu. Lah, Tolonglah gimana? Tapi di sini ada kronologinya, di mana sih kesalahpahamannya gitu sampai akhirnya bisa miskom. Gitu. Iya. Tapi yang bikin respect itu adalah para netizen tuh ngeliatnya, wah berarti tim SAR-nya nggak kaleng-kaleng nih, kerjanya serius gitu. Betul. Sedikit informasi yang didapat langsung eksekusi gitu ibaratnya ya. Kita lihat nih di posting sama Patroli Indosiar ya. Waduh, tim SAR-nya kena prank nih katanya captionnya ya. Tim SAR juga kena prank, cari anak hilang tenggelam berjam-jam, ternyata bocahnya malah nonton di pinggir jeki-jeki. Wow. Play. Bisa mencari bocah yang dikira tenggelam, tim gabungan berjibaku di saluran irigasi Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah hingga berjam-jam. Ternyata dugaan orang tenggelam ditenggarai karena salah paham dengan anak berkebutuhan khusus. Tim SAR gabungan bergegas ke saluran irigasi Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah atas laporan ada anak yang tenggelam. Namun, berjam-jam pencarian tak kunjung membuahkan hasil. Rupanya, ditengarai ada kesalahpahaman. Warga yang melapor ke Polsek Jatibarang tidak kehilangan langsung anggota keluarganya, melainkan hanya karena melihat seorang anak berkebutuhan khusus berada sendirian sambil menunjuk ke saluran irigasi. Simpang siur kabar anak tenggelam bahkan memunculkan kabar bahwa anak yang hilang di irigasi justru menonton pencarian dirinya. Itu hoax, karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu, sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui, karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya sebetulnya. Setelah dipastikan tidak ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, tim SAR pun menghentikan pencarian. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Jadi yang katanya yang dicari itu lagi nonton itu hoak ya. Tadi. Jadi sebenarnya dihentikan setelah di cross check, mungkin minta ciri-ciri tingginya segala macam gitu. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang merasa kehilangan gitu. Tadi yang aku tangkap sih katanya berawal dari ada anak berkebutuhan khusus yang melapor. Nah, lapornya ini juga pun ada simpang siur nih. Ada yang bilang dia minta makan, ada yang bilang minta bantuin mancing. Jadi aku beranggapan kayak nunjuk-nunjuk ke arah sungai. Ada yang bilang minta bantuin mancing, ada yang bilang tolong bantu angkepin ikan, lapar gitu katanya, mau minta dimasakin. Nah dari situ si orang tua yang dimintain tolong itu berasumsi bahwa wah jangan temennya nih, karena balik lagi yang melapor anak berkebutuhan khusus dengan minimnya informasi yang disampaikan. Si orang tua yang disampaikan sama si anak itu berasumsi bahwa wah jangan-jangan dia minta tolong ada temennya yang hilang tenggelam segala macam, dilaporkanlah ke tim SAR. Kerahkanlah semuanya, cari berjam-jam, setelah ditanya lagi katanya nggak nemu. Cuman biar lebih jelas kita coba kasih nextnya. Nih ini dari Tribun Bali Update nih. Kalau yang di sini masih diinfokan bahwa bocahnya yang hilang gitu dan dia malah nonton. Coba kita ceki-ceki wow. Play.
Viral bocah di Brebes, Jawa Tengah sempat dilaporkan tenggelam. Namun ternyata bocah yang dilaporkan tenggelam itu ikut menonton pencarian dirinya di sungai irigasi. Dikabarkan kejadian tersebut bermula dari 4 orang anak yang sedang berenang di salah satu sungai di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Meskipun begitu, salah satu di antara mereka pulang ke rumah tanpa memberitahu kepada teman-temannya. Sementara 3 temannya yang masih bermain lantas mencari dan tidak kunjung menemukannya. Hingga mereka sampai mengatakan temannya tersebut tenggelam dan dilakukanlah pencarian. Pada akhirnya dilakukan pencarian oleh relawan gabungan. Bahkan anggota TNI dan Polri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sempat berada di lokasi. Setelah lama dicari, ternyata anak tersebut ikut nonton di barisan terdepan di salah satu pintu air di Kecamatan Jatibarang. Viral bocah di Brebes. Nah kan, ada beberapa versi kronologi yang ini dibilangnya dari berempat main, yang satu tuh pulang. Iya. Pulangnya karena lapar, dia pulang duluan gak pamitan, yang 3 panik, akhirnya lapor, dicarilah katanya tuh. Setelah dicari tidak menemukan, di cross check ternyata tidak ada yang merasa kehilangan gitu. Cuman aku pertanyaanku nih, kalau misalnya kronologinya seperti ini ya, itu pertanyaanku terus taunya gimana gitu? Taunya kok ini yang dicari menonton gitu. Nah itu setelah di cross check untuk minta keterangan ciri fisiknya seperti apa sih, apa pakai kaos warna apa terakhir dilihat. Setelah di cross check tidak ada warga yang merasa kehilangan gitu. Loh, terus ini nyari apa yang akhirnya dihentikan begitu. Tapi jadi kayak serba salah ya Mang ya. Serba salah. Karena kalau misalnya nih udah lapor gitu kan, ini ya kayak tadi anggaplah nunjuk-nunjuk ada yang tenggelam gitu kan. Kalau mau nanya dulu nih ke warganya ada yang hilang nggak anaknya gitu, itu kayaknya agak kelamaan juga ya. Iya betul. Jadi tim SAR di sini sebenarnya dapat respect juga karena bukan karena keprengnya ya, bukan karena nggak detail nggak dicek dulu karena mereka bekerja cepat dengan harapan siapa tahu masih bisa terselamatkan nyawanya. Betul. Jadi informasi yang didapat ada yang tenggelam di kali ini, oke langsung cemplung ke sini das. Iya. Karena balik lagi berpositif thinking dengan laporan warga gitu. Sebenarnya dia dapat respect juga. Iya. Cuman yang endingnya aja yang membagongkan gitu. Bahkan ada video dari tim SAR yang ikut terjun di lapangan yang meluncur. Ninyo. Ya. Untungnya tim SAR kayak teman-teman damkar dan petugas-petugas lainnya tuh memang sepenuh hati ya. Jadi untuk tim SAR di case ini tidak ngerasa kayak WT dikenal prank atau kayak gimana, enggak ya udah dibawa enjoy aja ya, mungkin hitung-hitung pelatihan atau kayak gimana gitu. Dan leganya juga mungkin kayak udah nggak ada korban gitu. Ceki wow. Play. Makaran ini apa kan Jadi ini korbannya ini Bang. Brebes. Astaga. Aduh, persiapan udah full. Aduh ini. Wih, tapi respect buat tim SAR, respect. Aduh. Udah siap, udah full, tinggal berangkat ya kan. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu keseriusan tim. Betul. Untuk terus di kemanusiaan. Wah, keringet mah nggak tahu ini ya. Oke. Ini menunjukkan humanity juga gitu. Oke, tahan. Jadi itu kan kejadiannya di Brebes ya. Di sini dikasih penjelasan. Nah nggak cuman yang di Brebes doang ya, di Jatibarang, di kampung Jatibarang Brebes, tapi si tim SAR dari Kabupaten Indramayu juga ikut kena prank. Jadi kayak mungkin udah sejam nih di calling, need help, butuh bantuan nih, nggak ada perkembangan, udah 1 jam berjalan nih. Jadi butuh banyak tenaga lah ya. Iya mungkin sama fasilitas, mungkin yang di Indramayu lebih memadai gitu fasilitasnya. Jadi akhirnya siap-siap, setelah mereka siap-siap akan berangkat, diinformasikan bahwa nggak ada yang hilang ternyata gitu. Yang akhirnya dibikinlah video ini. Tapi kan ini menunjukkan keseriusan tim SAR soal kemanusiaan gitu ya. Respect banget. Nggak yang bete, nggak ada yang kesel, nggak yang maki-maki apaan sih lu emang enggak. Tapi ya udahlah, at least tidak ada korban gitu kan. Respect, mantap. Emang ya gimana ya. Coba kita kasih nextnya dulu lah. Cus. Nih ini versi agak panjangnya penjelasan Pak Polisi nih, diposting sama Kompas TV News. Viral di media sosial ya yang tadi kita lihat penjelasannya. Ceki wow. Play.
berawal dari pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 ada seorang warga masyarakat yang akan melaksanakan ziarah di makam, melihat ada 2 anak berada di pinggir saluran irigasi sekunder Kendawa Jatibarang. Terus orang tersebut masuk telah melakukan SAR, mendengar ada teriakan. Nah, setelah mendengar ada teriakan, langsung dia dengan jarak 25 meter melihat ada yang seolah-olah tenggelam dan yang satu berada di pinggir saluran sungai irigasi sekunder. Saat itu kondisi anak yang bocah itu seperti apa? Melaporkan ke warganya, Pak? Jadi dia tidak melaporkan ke warga, hanya yang melihat itu langsung melaporkan kepada anggota Polsek Jatibarang. Warganya itu yang dari makam? Ya, lanjut kami selaku Kapolsek dan anggota langsung mendatangi TKP. Kami tidak melihat kegiatan itu, namun kami secara SOP langsung melakukan kegiatan menelusuri sambil menunggu berita yang ada kehilangan anggota keluarga, khususnya di sekitar saluran irigasi sekunder Kendawa. Kami menghubungi dari mulai tim SAR, Damkar, maupun dari BPBD dan didukung dengan rekan-rekan yang ada, relawan di sekitar tempat kejadian untuk melakukan pencarian. Pencarian dihentikan pukul 17.00 karena situasi sudah mulai petang, gelap. Nah, akan dilanjutkan besok pagi sambil menunggu informasi adanya laporan dari warga masyarakat yang kehilangan sanak saudaranya terkait dengan tenggelamnya melalui pabrik ades, baik masjid maupun musola yang ada di sekitar. Sampai pukul 10.00 pada hari Jumat tanggal 23 bulan 2 2024 tidak ada laporan ke kami, kepolisian maupun ke pemerintah desa terkait adanya orang hilang atau tenggelam di saluran irigasi. Sehingga kegiatan itu kami hentikan dan kami sudah melaporkan kejadian ini kepada pimpinan, khususnya beliau Pak Kapolres. Karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu, sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui. Karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya sebetulnya. Itu yang kami laporkan. Aku nangkep nih. Aku masih bingung sejujurnya. Jadi ada warga yang berziarah, terus dia mendengar teriakan, dia melihat, terus ada anak berkebutuhan khusus kayak ngomong gitu, ngadu. Nah, si warga ini berinisiatif ngelapor ke polisi. Bahwa asumsinya, berarti asumsi dari warga ini yang melihat itu adalah salah satu temennya ada yang tenggelam gitu, dilaporkan. Nah, ini respect juga Pak Polisi ini dibikin paralel, ya udah satu tim penyelamatan, satu tim investigasi gitu. Siapa sih, pihak siapa sih gitu, guna dimintai keterangan. Terakhir pakai baju apa, tingginya kurang lebih segimana, jenis kelaminnya apa, begitu kan? Iya. Nah, itu tanggal 22, setelah tanggal 24, 2 hari berlalu, tidak ada yang melapor. Iya. Akhirnya diputuskan bahwa tidak ada yang kehilangan atau nggak ada yang tenggelam juga mungkin ya. Betul, karena untuk saksi mata di tempat gitu, bahkan yang melaporkan pun tidak tahu karena dia taunya diinfoin sama anak berkebutuhan khusus gitu. Iya. Cewek cowok tingginya semana, umurnya kira-kira berapa, pakai baju apa, nggak ada yang tahu. Ya akhirnya ditutup case-nya, dinyatakan bahwa tidak ada yang hilang begitu. Iya. Tapi respectnya akhirnya kerja cepat kan, biasanya ada beberapa instansi yang harus prosedurnya terpenuhi dulu baru bisa dilakukan eksekusi gitu. Betul. Yang ini sangat-sangat cepat menurutku. Ya udah paralel aja gitu. 2 hari ternyata, bukan 2 jam pencarian tuh. Iya. Ya itulah kenapa tadi makanya yang di Indramayu akhirnya bersiap, mungkin setelah 1 hari 2 hari wah nggak ada
nggak ada perkembangan nih, minta tolong yang terdekat dan juga punya fasilitas yang lebih gitu. Setelah diinfokan nggak jadi gitu kan. Tolong lah. Tapi tetap respect ya, tetap respect kompak ini mantap. Tolonglah, memang ya nggak ada yang bisa disalahin juga ya, yang berasumsi, yang ngelapor juga menurutku tindakannya sudah benar. Iya. Dia akhirnya menyampaikan kepada pihak yang berwajib gitu. Yang ngelapor, yang namanya anak berkebutuhan khusus nggak bisa disalahin gitu kan dia punya keterbatasan dalam berkomunikasi. Betul, gitu ya. Betul. Jadi gimana ya, aduh. Tapi ya respect lah pokoknya mah dibalik, ada hikmahnya ini mah. Coba kita nextnya Nyo. Nyo. Ya. Ini kita rolling ya dengan si Mama Abu ya, si Abunya lagi haus minum. Mereka sedang tidak bisa disatukan ya, karena sengketa kakak ade memang urusan warisan susah. Nih Nyo, dari Indosiar bahkan sampai diingetin sama netizen, katanya ini bukan Brebes, ini tuh di Indramayu. Lah, jadi sebenarnya untuk lokasi kayak kronologi kejadian tuh sebenarnya di sosmed simpang siur lokasinya antara di Brebes atau di Indramayu. Iya. Tadi kan yang tim SAR yang yang merasa keprank itu tim SAR Indramayu gitu. Tapi lokasi beberapa kejadian itu di Brebes gitu kan. Jadi gimana? Coba kita lihat videonya ceki-ceki wow. Play. Guys, salut nih sama tim SAR gabungan yang gerak cepat menanggapi warga yang melapor ada anak yang diduga tenggelam di saluran irigasi di Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Lihat aja nih saluran irigasinya. Dalam bro, wajar warga panik dan langsung menghubungi petugas. Nah, tim SAR yang punya peralatan lengkap langsung turun menyusuri saluran irigasi dengan seksama. Setiap sudut saluran nggak ada yang lolos sama petugas. Nah, tapi setelah lama sekali ngubuk-ngubuk saluran irigasi, si anak yang dilaporkan tenggelam gak ketemu. Waduh, ternyata tidak ada anak yang tenggelam. Kok bisa? Jadi setelah ditelusuri sama polisi, rupanya ada salah paham antara warga yang melapor dengan seorang anak. Nah, gini ceritanya. Mulanya warga ini melihat seorang bocah berkebutuhan khusus nunjuk-nunjuk ke arah sungai. Dikiranya ada teman yang tenggelam. Warga langsung lapor ke polisi dong. Bagus sih, gercep berusaha menyelamatkan nyawa. Tapi karena ada keterbatasan komunikasi jadinya salah paham. Rupanya anak itu ingin mancing. Bagaimanapun kita harus acungi jempol ya buat warga yang melapor dan tim SAR gabungan yang cepat sekali menanggapi laporan. Keren. Tapi iya sih kalau tadi dilihat dari bajunya ada tulisan Brebesnya, Mang. Iya. Nih kita baca komen-komennya. Tapi di komennya netizen ngingetin nih, itu Indramayu bukan Brebes. Ampun Indosiar punya presenter kayak gini. Lah, kita dibalas. Terus ini juga nih, dan anak yang dicari. Enggak ini nih. Bukan Brebes Jawa Tengah, tapi Jatibarang Indramayu Jawa Barat, desaku tuh. Jadi kronologi yang bener gimana kok beda-beda ya, jelasin lihat VT lain. Iya, ada beberapa dijelasin yang katanya 3 dari 4 orang hilang 1, 3 ngelapor. Betul. Terus tadi Pak Polisi bilang mendengar teriakan gitu. Terus juga tadi kan yang di Indosiar ini bilang ada anak berkebutuhan khusus. Jadi secara kronologi masih simpang siur. Kepastian TKP-nya terjadi dimanapun masih simpang siur. Iya. Jadi bingung nih. Penonton bingung, semuanya bingung. Dalangnya juga bingung. Bener kata Aldi Tahir, jangan-jangan ini Manyo. Tapi nggak tahu ya. Jadi sebenarnya kalau videonya kan ya yang beredar ya ini aja kan. Videonya itu aja. Cuman narasinya di beda account itu beda kronologi, beda lokasi kejadian. Betul. Gitu. Nah, cuma tadi dari tim SAR yang katanya ketawa-ketawa gitu itu tim SAR Indramayu. Cuman tadi aku baca memang ada DPD apa gitu, bawahnya Brebes. Jadi kayak gimana sih? Jadi yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Liar. Tolonglah. Tapi apapun itu hikmahnya adalah bisa terlihat bahwa ini beberapa instansi yang memang total gitu dalam menjalankan misi kemanusiaan gitu ya, penyelamatan ya. Iya, itu respect banget. Iya, nggak nunggu nunggu SOP-nya, nggak langsung turun sambil paralel SOP-nya dicari tahu, diinvestigasi. Iya. Nggak nunggu yang laporan kehilangan gitu ya. Iya, sambil itu paralel sambil kita cari. Respect. Kalau menurut aku plot twistnya, Mang. Jangan-jangan ini memang di Indramayu, tapi dia masih pakai seragam yang di Brebes gitu. Oh, mungkin. Iya. Yang jelas respect lah. Respect banget.
Kita kasih nextnya. Just. Ya. Ya. Nextnya ada info sebelum kita ke intermezzo. Ini ada info dari akun Mahrus Ali. Ya katanya Egy Sujana 1 Maret meminta kepada Ketua Partai Nasdem, PKB, PKS minta buka pintu DPR supaya bisa masuk katanya ya. Jadi ada ajakan demo mungkin ya. Di 1 Maret which is itu 3 hari lagi akan terjadi di hari Jumat ya. Di depan gedung DPR. Jadi kemungkinan lalu lintasnya bakal tersendat ya. Mungkin buat Santi people yang di area Jakarta yang biasa melintasi area gedung DPR gitu ya. Untuk 1 Maret hari Jumat ya, besok 3 hari lagi, mungkin bisa untuk menghindari area sekitar situ ya, karena pasti kusut banget nih. Bocorannya sih bakal gede-gedean ya. Triggernya apa ya, tetap seputar kecurangan lah ya. Pilpresan duniawi ini gitu. Cuman nggak tahu akan seperti apa. Semoga tetap kondusif. Yes. Ya, tolong. Jangan ada anarkis, tolong. Kalau ini sih yang di embed videonya ada foto di bawahnya, ini tuh waktu kejadian 98. Tolonglah. Kita lihat dulu videonya kayak gimana. Ceki Papa. Play. Hari Jumatnya tanggal 1 mobilitas semua duduk di DPR. Jangan keluar dari DPR. Nah, supaya kita tidak benturan dengan petugas di DPR, tolong ketua-ketua partai yang PKS, yang Nasdem, yang PKB setidaknya buka pintu. Kita bisa masuk. Jangan kita datang aja kantor PDIP di Ponorogo. Ya, temuin Hasto, minta rakyat supaya Megawati bertindak tegas. Copot petugas partainya itu. Kalau tidak, dia akan lukai sejarah. PDIP lah yang bikin rusak bangsa ini. Karena presidennya yang membuat kekacauan, biang kerok dari negeri ini adalah Jokowi. Itu satu. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dudukin lagi Selasanya KPU. Tangkap KPU. Kenapa? Karena KPU sudah berbuat tindak pidana. Jadi jelas terukur gerakan kita. Ngumpul-ngumpul ini makan dapat snack pulang. Diajak perang berani-berani, pas ada perang kagak ada. Saya udah pengalaman yang gitu-gitu. Oleh ke PDIP, Selasa ke KPU, Bawaslu, ke Gakamdunya, penegak hukum terpadu. Di situ ada jaksa, ada hakim, supaya tangkap itu Bawaslunya juga. Masa Bawaslu komentar, nggak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Pelanggaran itu kecurangan, belum kan begitu. Oke, belum. Wah, ini penting lagi dengan persepsi. Yang kedua, lihat profesor-profesor. Yusril misalnya, si Jimli misalnya, baru saya lihat di medsos, ya, berkait dengan juga si AHY juga ngomong tidak ada urgensinya dalam konteks hak angket. Yusril bilang hak angket jangan berujung pemajulan. Ini gimana emang hak angket ujungnya pemajulan? Ini diduga Profesor Amplopihim dan lain-lainnya lah. Oleh karena itu tidak bermaksud menghina yang lain, karena dia mengganggu kita dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam konteks agenda ini kita tempuhlah yang unlinear, karena yang linear itu urusan Anies dan timnya. Kalaupun dia mau diam saja, sudah, kita nggak bisa maksa-maksa. Tapi kita yang unlinear, jangan jadi perhitungkan. Caranya gimana? Kita harus militan melawan ini semua. Di dalamnya aja pun nggak kompak kan. Dia bilang kalau memang dia mau diam saja ya udah, tapi kita harus bergerak. Come on man, even internalnya aja nggak kompak gitu. Iya. Tapi ya udahlah, apapun itu Mamang cuma mau nyampein nanti di tanggal 1 Maret gitu ya, mungkin buat Santi people yang di area Jakarta atau yang kebetulan wah tanggal segitu mau melintasi area situ yuk. Mungkin bisa dibilang cari alternatif jalan lain ya. Karena pasti rame, macet, pasti ditutup jalanannya juga ya. Baru tadi kita bilang jangan anarkis ya, terus di situ ayo bawa pentungan itu wajib katanya. Gimana? Tapi aku salvo kalau udah 14 hari berlalu, hampir 14 hari ya, udah mau besok kan tanggal 28 ya. Kirain bakal mereda, ternyata masih. Tapi untuk beberapa bagian saja ya, karena kan balik lagi dia pun mengakui ya untuk yang linear, kalaupun tadi di mention namanya mau diam saja ya udahlah, tapi kita yang ini
berarti bisa dibilang kalaupun panutannya partai-partainya pun ketua-ketua tim ses segala macam bilang buat udah jangan bergerak, kayaknya nggak akan bisa ya kalau melihat kondisinya kayak gini ya. Iya benar. Ternyata untuk area-area bawahnya pun punya dalam tanda kutip matahari sendiri gitu untuk menggerakkan. Tapi yang bikin salfok ya gimana, di dalamnya aja nggak kompak, kumaha tuh ini teh udahlah clear. Mending kita ke intermejo aja pakai J Nyo. Luncur. Cus, Nyo. Ya. Kita buka intermejo dengan aduh ini gemoy ceki-ceki wow. Play. Pipi, ya Allah pipinya. Tapi dia nggak mau, menolak cabi dia. Ya tuh gimana, dia udah cabi. Ini masih bocil kayaknya nih, si remaja lagi bandel-bandelnya. Kalau udah pada tua-tua kan ya kayak si Mama Abu, kayak si Abu. Lucu banget pipinya kayaknya. Tolonglah. Gemes? Gemes? Mau dong. Oke, kalau gitu Mama beliin kaos. Menya. Oke, kita ke next ya. Yes. Ninyo. Apa tuh? Ceki-ceki wow. Play. Dibohongin gua katanya. Capek juga kali dibohongin, tolonglah Meng. Gemoynya mau. Warna abu-abu lagi lucu ya. Iya, ini udah ada 2 abu-abu. Udah 2 abu-abu nih, walaupun belum akur kita akan coba akurkan. Iya. Kita ke nextnya. Cus. Nio. Ya. Ini kita harus menyindir Mama Abu dan Abu ceki-ceki wow. Play. Tuh. Salaman. Damai ya. Tapi masih sigap aja gitu. Iya. Kan udah damai gitu kata udah dia. Damai. Tuh, kamu juga harus damai sama Abu. Iya. No gitu. Udah sengketa warisan mah lupakan saja ya. Masalahnya yang galak tuh dia, Abunya cuman ngeliatin aja dari tadi. Takut sama kakaknya nih. Sabar ya. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo, ya. Ini mungkin lastnya ya, tempat idaman Nyonya, dan sepertinya Nyonya akan berperilaku seperti itu juga. Ceki-ceki wow. Play. Nih ya, audionya kita mute karena lagu. Orang mah bantuin gitu lah ya. Ini kan kucingnya banyak ya, tangannya cuma 2 tuh. Dia malah kesenangan tidur di kerumunin. Oh gila. Masalahnya banyak banget. Banyak banget itu. Tuh. Belum lagi yang di dalam kandang loh. Tuh. Malah makin pules tidurnya. Ini Santi People kalau kejadian kayak begini Nyonya kemungkinan bakal kayak gitu, tidur aja seneng dikerumunin. Mamang yang repot, tangan cuma 2 kucing banyak begini, tolong lah. Mau kamu? Mau. Tadi beliin sendalnya aja ya. Kebanyakan. Enggak apa-apa. Udah cukup ya, apa mau satu lagi? Satu lagi deh. Oke, kita meluncur. Yes. Ya. Yes. Last saya sebelum ke Super Thanks. Ini view favorit Nyonya juga nih Santi People nih kalau ngeliat Meng ceki-ceki bawah. Boleh. Ya Allah. Itu perutnya. Jadi gini, udah paunya keteken. Perutnya. Ya Allah. Kayak perutnya Abu ya, cuman Abu nggak segede itu. Kayaknya kita kalau ada rezeki wajib tuh punya meja kaca transparan gitu biar kelihatan dari bawah. Mana paunya pink banget lah gitu. Ya Allah. Tuh. Ya aduh. Gembrot banget ya, keteken ya. Iya. Siptar. Gila, lemaknya gemes banget. Gemoy mau? Mau. Beliin meja kacanya aja ya. Oke. Sekarang kita ke setting Super Thanks ya. Luncur. Cus. Ya. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 2. Yang pertama ada dari Shirley Firdianti. Malam Nyombang, Santi People dan Silent Majority. Serius penasaran apakah waktu nyalek itu tidak ada tes mental dan kejiwaan atau mungkin pemeriksaan kekayaan? Soalnya kalau dilihat-lihat kok kayak banyak ya orang nyalek cuma buat mensejahterakan diri sendiri daripada buat mensejahterakan rakyat ya, atau mungkin karena niatan awal nggak baik kali jadinya nggak menang. Ya semoga kalian yang gagal dan depresot cepet sembuh ya mentalnya. Untuk yang gagal tapi tetap ikhlas, kalian luar biasa. Yes. Nextnya dari Kinara Lamhah. Salah satu hal yang paling ditunggu sehabis pemilu, lumayan buat bahan gibah tongkrongan. Putri Rizkia, hai kan numpang lapaknya ya Nyombang, kemarin kemana caleg-caleg pada lupa siapin mental kemarin. Oh iya, kita sempat nggak konten sehari karena terlalu berisik, tetangga lagi renov. Terlalu berisik jadi kita tidak konten dulu. Yes.
caleg pada lupa siapin mental kalah ya. Padahal ini juga penting ya Nyomang. Fast-cycling, numpang lapak. Sepertinya Pak Polisi baik alias Pak Purnomo bakalan sibuk nih nampung caleg gagal yang stres, termasuk emak-emak kerudung merah yang demen teriak-teriak caleg gagal stres lagi FYP katanya. Mobil recording nggak ada tes apa-apa, asal mau punya modal punya masa bisa melenggang jadi wakil rakyat. Bayangin aja mantan napi koruptor aja nggak perlu tes akademik, nggak perlu SKCK, jadi anggota DPR nggak ada batasan periode. Gaji dan tunjangan besar, minimal kerja 5 tahun 1 periode, nggak kepilih lagi masih dapat pensiunan. Kerja di Alfamart aja dimintain SKCK, surat keterangan sehat dan bebas narkoboy. Gimana nggak tergiur? Sepindarti. Numpang lapak Kak Shirley. Halo Nyomang dan Abu Pucat yang asli entahlah kemana. Nugas KPPS lagi karena pemungutan suara ulang kah? Katanya. Kira-kira ada berapa ekor ODGJ setelah pemilu nanti ya? Serba salah kalau ngomongin ini antara kasihan sama ya salahnya sendiri nggak terima resiko nyalon. Itulah pentingnya menyiapkan mental sebelum nyalon. Jadi kalau jatuh nggak sakit-sakit banget nantinya. Yuki Kuran kalau nggak siap mental untuk kalah nggak usah nyalek, ujung-ujungnya jadi ODGJ, beban keluarga dan problem makernya masyarakat katanya. Nextnya dari Tuan Nugroho. Sikat. Malam Nyomang nitip jajan ya buat Abu Pudar yang lagi nemenin syuting rada santuy. Kalau begini mah saya lebih mendukung para anggota KPPS. Kasihan deh dari pagi buta sampai pagi lagi. Salut aja deh buat yang para anggota KPPS. Untuk para caleg yang kurang dapat suara ya harus ikhlas ya. Saya jadi pengen cerita deh. Nyomang soal caleg nih dari Moncong. Wah, ini saya sungguh kasihan dengan para saksi dari caleg tersebut. Telat dapat makan, setelah itu giliran saksi minta haknya malah dimarahin dan diancam. Gara-gara yuk yang mau ramaikan silakan. Waduh, tuh udah di-mention daerahnya ya. Anita Anggra ini numpang komen Kak, caleg-caleg yang ruwet gini ini bisa nggak sih di blacklist biar kedepannya nggak nyoba-nyoba ikutan nyalek lagi. Mantan suami dulu juga ikut pileg tahun 2014 dari partainya. Untung nggak sampai gila walaupun kalah dan jadi banyak utang katanya. Nextnya dari Gies Takeban, si cantik Abu Pudar. Abu Pudar, last of the last. Mayuda Pratama, Kak Tuan ikut ngopi ya. Alhamdulillah sama Allah diperlihatkan kepribadian caleg yang tidak tulus ya. Kemungkinan 5 tahun ke depan nggak ada lagi yang milih. Buat caleg yang kena gangguan jiwa semoga lekas sembuh. Aku nangis pas part itu Mangnyo. Abu rasa coklat. Habis. Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang dan Abu yang kicep karena ada kakaknya. Mama Bu. Dua temakak cabut dulu dan ciao.